Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RT Rismawati, CGP Angkatan 7 dari TK Mubarok Salatiga akan menyampaikan tugas 3.2A9 Aksi Nyata Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Kusdi dan pengajar praktik Ibu Sri Widodo Puji Lestari. Tujuan pembelajaran khusus: CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Pendekatan S-Based Community Development, yaitu menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Pendekatan ini menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Aset atau modal: 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal lingkungan alam, 6. Modal fisik, dan 7. Modal finansial. Tugas: CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Diskusi pemetaan aset berbasis kekuatan. Pertemuan pertama, aktor yang terlibat dalam pemetaan aset berbasis kekuatan: kepala sekolah, guru, komite, dan perwakilan paguyuban orang tua, yang dilaksanakan pada hari Jumat 12 Mei 2023 dengan kegiatan pemetaan aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sesuai kodrat alam zamannya, menaklukkan tantangannya masa untuk dapat menggerakkan. Pada siang hari ini kita memahami tentang aset yang kita miliki. Apa? Karena kita memiliki program-program sekolah, tentunya kita akan memahami dulu kekuatan dan potensi apa yang kita miliki. Itu ya, ini kami ucapkan terima kasih berkenan hadir di tengah kesibukan Bapak Ibu semua. Nah ini di sini kita akan mulai saja dari aset ini yang kita miliki. Kenapa kita berpikir tentang aset itu? Terkadang kita itu hanya berpikir lebih banyak kekurangan kita. Misalkan sekolah ini, kok kita nggak punya halaman nih, kita mainannya kurang nih, gitu kan? Hal-hal yang kurang itu kalau kita terlalu banyak berpikir, nanti itu akan menjadi pikiran kita dan kita lupa terhadap potensi atau kekuatan yang dimiliki sesungguhnya yang belum kita manfaatkan karena fokusnya kekurangan. Itu sama ya, jadi mari kita bersama-sama berpikir positif dengan memahami kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh kita, yang dimiliki oleh negara. Gitu ya. Nah ini ada kita pilah ini sebenarnya menjadi dasar dari kita membuat program. Itu kita pilah dulu, kita punyanya apa sebetulnya yang kita miliki di sini. Jadi kita nanti ada 7 bagian, 7 modal sebetulnya yang
dapat kita kelompokkan, kita petakan bersama-sama. Jadi di sini model manusia, seorang manusia yang memiliki potensi, punya kemampuan, punya kecerdasan, yang punya karakteristik, ya, yang bisa memberikan dukungan, bisa membantu baik di sekolah atau di luar sekolah. Itu merupakan model manusia. Nah, kira-kira kita satu-satu saja ya, langsung nanti kita sharing bersama. Model manusia, kira-kira siapa yang sekolah ini ya bisa menjadi model? Guru, betul. Bisa dibantu mas guru? Ya. Satu guru, siapa lagi? Orang tua ya. Tentunya orang tua yang kadang kan kita mengajak mereka untuk menjadi guest teacher, ya kan? Berarti dia kan punya kemampuan, ya. Orang tua murid, siapa lagi? Murid, betul. Itu murid juga punya sebenarnya potensi yang dapat untuk dikembangkan dan kita bersama-sama berkolaborasi. Siapa lagi? Kepala sekolah bisa. Dari ketua yayasan juga bisa. Itu kan personal ya. Ini hubungannya tentang personal. Siapa pun yang bisa mendukung di sini. Kira-kira apa? Paguyuban bisa ya. Paguyuban. Siapa lagi ayo? Komite. Kalau komite itu kumpulan. Iya. Kalau komite itu maksudnya ke sosial. Kalau itu hubungannya komunitas yang lingkupnya besar. Di lingkungan sini. Oh iya, Ketua RW, tokoh masyarakat, ya kan? Ya, tokoh masyarakat, Pak RW, ketua Pak RW-nya dia, tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat. Ada lagi? Lingkungan dinas yang membantu kita, mendukung. Oh iya, pengawas sekolah. Baik, apa ada lagi? Oke, sementara ini dulu ya. Nanti kalau sambil ingat, nanti kita bisa masukkan kembali. Lanjut ke sosial. Sosial ini adalah tadi komunitas, hubungan sosial yang baik, yang mendukung kompetensi guru, yang mendukung bisa anak. Kira-kira ada apa? PKG. PKG betul, PKG. KKG ya masuk. GTKI. Himpaudi, K3TK, K3TK, Himpaudi. Tadi yang disebutkan dari ketua dari apa? Komite. Terus ada lagi masyarakat. PKK, sebenarnya kayak bisa ya kita, tapi kita belum optimal ya. Kita tulis PKK itu berarti itu sudah kekuatan juga. Ada nggak dasar di sini? Ada ya. Oh iya, dasar. Pun, ayo dasar di sini kita lihat ya. Dasar Wisma ya. Nah ternyata banyak juga ya Dasar Wisma. Paguyuban dari sini ya. Paguyuban ya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah model apa yang dimaksud politik di sini adalah bukan hanya kebijakan pemerintah, kebijakan dinas yang kondusif sehingga mendukung kita. Misalkan pada saat pandemi kemarin kebijakannya karena kesulitan kita belajar, pemerintah memberikan kita offline. Itu kebijakan politik ya, itu termasuk. Jadi kebijakan-kebijakan yang mendukung berlangsungnya proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Kira-kira apa? Kebijakan dari yang pertama kebijakan dari dinas dulu ya, kebijakan dari dinas. Dari dinas lebih atasnya lagi bisa juga kan kita di wilayah kota, berarti kebijakan wali kota Pemkotnya. Di sekolah sini langsung. Nah, berarti kebijakan kepala sekolah. Bisa, betul. Kebijakan yayasan. Jadi pahami ya, ini sebetulnya tidak semua bahwa begini kebijakan tidak selalu bahwa kebijakan sekolah dan kebijakan yayasan itu berjalan bersama. Tapi alhamdulillah apa yang menjadi usulan kebijakan sekolah selama ini selalu didukung oleh yayasan dan selalu didukung oleh kebijakan dari RW selaku pembina. Jadi kita alhamdulillah semua bisa berkolaborasi dan
bersinergi itu sebenarnya modal yang bagus sekali, aset yang bisa kita gunakan. Nah, tadi kebijakan dari pembina, mungkin bisa ya, yayasan di bawah pembina ya. Yang tadi Pak ya. Nah, berikutnya yang keempat, ini adalah modal agama dan budaya. Di sini bagaimana kira-kira ayah dan bunda dan teman-teman melihat apakah ini bisa menjadi aset bagi kita apa saja? Berikut budaya yang bagaimana? Kalau hubungan agama pasti sudah dipahami ya. Kalau agama itu tentang sebuah keyakinan, apakah mendukung dengan program kegiatan pembelajaran kita. Kemudian kalau budaya itu juga bisa merupakan tidak harus budaya yang seperti seni, gitu ya. Kaitannya budaya itu sesuatu hasil cipta karsa, hasil karya manusia yang dapat dimanfaatkan. Kira-kira apa? Kira-kira apa ya dia? Didukung di sini. Kalau agama bagaimana? Apakah bisa mendukung? Bisa ya. Jadi apa? Mayoritas muslim ya. Dituliskan lingkung agama yang sesuai, gitu ya. Agama yang mendukung. Kemudian apalagi ini yang budaya. Kira-kira cipta karsa apa yang bisa dioptimalkan di sini ya? Yang potensi-potensi yang ada, ayo yang tinggal di sini Mbak itu budaya seni bisa juga, budaya seni ya, budaya seni reok ya bisa, tapi tidak hanya budaya loh ya, hasil karya yang punya produk-produk di samping sekitar sini pun sandal ya betul, produk ya homemade industri UMKM ya. Ayo bunda itu di rumah punya apa bunda? Onsop iya, online shop ya, itu juga kompetensi loh, itu juga kekuatan bagi kita. Yang sebelah sini yang toko apa di sini apa bisa ini apa? Iya. Nah, siapa sih? Bisa itu juga nanti bisa untuk pembelajaran bagi kita. Grosirnya ya. Apalagi pun tadi sandal gitu, ada lagi nggak komponen UMKM? Kecap, sablon, sampai ini sablon iya betul. Nah, apalagi pun, ayo, apalagi ya bun ya, yang sekitar sini pun. Kakak, profesor apa yang di sekitar sini? Percetakan ada? Lingkungan di sini percetakan? Percetakan apa? Percetakan ya, kita baca di percetakan ya. Nah, baik kita lanjutkan. Sekarang modal fisik yang kelima. Nah, modal fisik adalah ini bisa berupa sarana prasarana, gedung, ya kan? Apalagi yang tampak di sini apa? Gedung, ya ada masjid. Bisa, apalagi yang ada di dalamnya apa? Fisiknya, sarana prasarana, meja, kursi, ya kan? Sarana prasarana APE buat bermain, APE outdoor, APE indoor, itu semua masuk ke modal fisik. Termasuk bukunya anak-anak. Fisik itu artinya barang yang bisa dipegang, disentuh, ya. Jadi semuanya yang bisa karpet itu termasuk modal fisik. Karena apa itu kan fisik bisa disentuh dan memang kita manfaatkan. Ya, kalau fisik sudah dipahami semuanya. Jadi sekarang modal lingkungan. Nah, tadi disebutkan oleh Bapak tadi apa? Peternakan ya Pak ya? Peternakan apa Pak? Kambing. Oh ada ya Pak ya? Oh peternakan kambing Miss. Ini peternakan apa? Di sebelah mana Pak ya? Oh iya? Oh Miss catat ya, nanti kita bisa buat kita kunjungan ini. Ada lagi pernikahan yang ikan. Yang lain itu ada? Oh ada juga. Namanya apa? Peternakan lele ya? Oh,
Oke, bagus. Kemudian sawah. Ayo sudah sawah siapa ya? Bisa ya? Bagus, berarti bisa ya. Sawah jadi bisa. Di depan pemakaman itu kan ada kebun loh. Oh iya, oh itu kemarin itu kalau Pak Emir pernah menyampaikan sebetulnya Benedikto itu kan punya tanah. Sebetulnya kita boleh memanfaatkan sih. Bisa kita tulis saja ya. Lahan. Iya. Lahan atau kebun gitu. Benedikto itu bisa kita manfaatkan sebetulnya. Batu juga tanah. Nah ini nanti kita itu harus dulu aja ya. Sama ibu-ibu dasar wisma. Oh iya, berarti kita bisa kerjasama ya Bun. Tapi setelah itu langsung take off ya. Itu pas masa COVID itu kayaknya. Iya. Nah itu bisa kita lakukan kerjasama nanti pada saat difasilitasi ya. Iya. Menyiram, memanen ya. Memanen kok semua pemanen aja. Gitu. Kalau sekarang model, oh iya. Tadi saya lupa, yang modal politik, maaf tadi saya lupa. Modal politik itu bukan hanya kebijakan. Contohnya, ada seorang dewan yang dapat mendukung secara pribadi, mendukung kegiatan kita. Kita kemarin dapat bantuan kan? Itu dari dewan, ya kan? Berarti kita masukkan di sini kebijakan anggota dewan. Karena bukan kebijakannya, tapi dia dapat mendukung kemarin untuk pembiayaan. Kita itu kan atas bantuan salah satu anggota dewan. Nah ini finansial. Finansial tuh jadi namanya finansial pasti teman-teman sudah tahu. Tahu ya tentang apa? Tentang uang. Kira-kira apa saja nih yang kita bisa dapat dari uang, dari mana saja ya sumbernya? Orang tua murid ya. Dari apa? Dari SPP, dari orang tua murid. Apalagi donatur ya. Mari kita dapat dari donatur. Ada lagi yang rutin itu dari dinas apa? BPP ya. Ada lagi yang kita dapat bantuan dari dewan tadi, dana hibah. Dana masyarakat. Oh ya, dana masyarakat melalui informasi ya. Iya. Dana masyarakat. Alhamdulillah sekali ini kita diperhatikan oleh masyarakat. Tapi kalau Bapak disampaikan ya di masyarakat, terima kasih sekali mewakili dari guru di TK Barok. Ternyata kita tidak perlu hanya berpikir kekurangan kita, ya. Sehingga ternyata lihat banyak sekali ternyata aset. Notulen kegiatan yang pertama mencakup pembukaan, sambutan, diskusi, lain-lain dan diakhiri dengan penutup. Berikut daftar hadir kegiatan yang pertama. Selanjutnya pada pertemuan kedua, aktor yang terlibat dalam pemetaan aset berbasis kekuatan adalah guru dan perwakilan paguyuban orang tua yang dilaksanakan pada hari Senin 15 Mei 2023 dengan kegiatan sosialisasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua dan pengurus paguyuban orang tua. Terima kasih atas kehadirannya. Kita kali ini akan berkoordinasi tentang kegiatan-kegiatan program sekolah akan kita lakukan terus. Jadi nanti hari Rabu kami sudah mengulangi bunda-bunda nanti bersama Yayasan dan PDIP. Kita akan berada bersama untuk kegiatan dan program sekolah. Harapan kami begitu dalam program kegiatan ini semua punya partisipasi. Kita akan memaksimalkan semua kekuatan yang kita miliki supaya hasilnya bisa lebih maksimal, ya.
kita juga bisa memanage lebih banyak, lebih efisien lagi, sehingga nanti juga kegiatan kita ini juga memiliki maknanya lebih dalam lagi. Tentu kami tidak bisa bergerak sendiri, gitu kan. Ini bunda-bunda ini perannya sangat besar gitu untuk keberhasilan kegiatan nanti. Sehingga kami minta bunda-bunda untuk hadir di sini, kita koordinasi dulu secara internal nanti apa yang bisa kita sepakati bersama. Jadi besok saat hari Rabu itu nanti kita sudah mulai mengerucut maksud kita, kegiatan kita nanti kita sampaikan ke yayasan dan dengan Pak RW juga. Harapannya nanti juga mereka bisa memberikan dukungan kepada kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemarin hari Jumat kami sudah berkoordinasi gitu, sudah mulai tahapan persiapan untuk kegiatan. Jadi secara lingkaran kami sudah PIC-nya untuk kegiatan, kemudian juga kami juga kegiatan ini juga lebih variatif lah, maksudnya supaya memfasilitasi anak-anak. Jadi kami harap juga bisa membantu untuk pengaturan tampilan gitu. Nanti tetap ada PIC-nya gitu. Cuma nanti kami minta dari masukan dari bunda-bunda, kira-kira siapa ini yang bunda-bunda yang bisa membantu. Kami sudah mungkin tentaris dulu, mungkin setelah itu nanti kita kolaborasi, kita carikan musiknya apa untuk antara satu dengan yang lain biar nge-match gitu kan. Nanti jangan lupa hari Rabu kita tampilkan, nanti siapa tahu ini bisa membawa apa ya, jadi kekuatannya jadi lebih lah kita mungkin ya. Mungkin orang tua yang mungkin tidak bisa masuk di ini di kepengurusan tapi bisa membantu, nanti bisa membantu, nanti bisa diajak ketemu lagi di hari Rabu. Berikut notulen dan daftar hadir kegiatan kedua. Pada pertemuan ketiga, aktor yang terlibat dalam pemetaan aset berbasis kekuatan adalah kepala sekolah, guru, perwakilan paguyuban orang tua, ketua yayasan, ketua RW, dan murid. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Mei 2023 dengan kegiatan pemanfaatan aset untuk program sekolah. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Dalam notulen pertemuan yang ketiga berisi tentang pembukaan, sambutan-sambutan, informasi, sosialisasi dan koordinasi, lain-lain dan penutup. Dalam sambutan, kepala sekolah menyampaikan bahwa sekolah memerlukan dukungan dari semua pihak untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal. Dan sebelumnya telah dilaksanakan diskusi pemetaan aset yang berbasis kekuatan. Mohon dukungan dari orang tua komite yayasan pembina sebagai bagian dari aset sekolah, bahwa keberhasilan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi. Selanjutnya, sambutan ketua yayasan menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kinerja sekolah dan dukungan orang tua. Yayasan akan mendukung program sekolah dan meminta untuk memaksimalkan aset dan potensi yang telah dimiliki, serta mohon kerjasama dan dukungan orang tua agar program sekolah dapat berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Dilanjutkan oleh sambutan pembina atau tokoh masyarakat atau ketua RW yang menyampaikan rasa terima kasih atas kolaborasi dari semua pihak sehingga lembaga semakin berkembang dan memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Dengan memahami aset, dimohon sekolah dapat lebih mengoptimalkan kemampuan yang menjadi daya dukung bagi keberhasilan program sekolah dan kesediaan untuk mendukung program sekolah. Dalam kegiatan lain-lain,
CGP memberikan penjelasan secara singkat tentang modal aset yang dapat dimanfaatkan dalam program sekolah dan menyampaikan beberapa rencana program sekolah sesuai dengan diskusi sebelumnya. Selanjutnya ada beberapa usulan dari orang tua murid. Ada usulan dari Ibu Risa bahwa untuk jadwal kegiatan dapat diinformasikan kepada orang tua melalui timeline agar dapat memberikan gambaran untuk kedepannya. Serta dari Ibu Dwi menyampaikan rasa terima kasih bahwa sekolah telah memfasilitasi dengan program kegiatan yang menarik sehingga anak-anak sangat bersemangat. Dan mengusulkan perlunya PIC dalam kegiatan dari orang tua. Kegiatan diakhiri dengan penutup. Daftar hadir kegiatan ketiga. Hasil diskusi. Melalui diskusi dapat dilakukan pemetaan aset berbasis kekuatan. Aktor yang terlibat dalam diskusi dapat memahami aset yang dimiliki oleh sekolah. Perlunya kolaborasi dan kerjasama oleh warga sekolah dan stakeholder dalam pemetaan aset berbasis kekuatan. Dan dengan memahami aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, menjadikan kekuatan dalam melaksanakan program sekolah maupun pelayanan pendidikan. Demikian saya sajikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.